Mungkin ada yang bertanya, itu songkok apa Romo? Ini belangkon yang diberikan oleh Romo Suwaji Okarm, Ketua Komisi HAK Keuskupan Malang, ketika pada tanggal 30-31 bersama Romo Suwaji, saya berada di Keuskupan Malang untuk bersama-sama belajar tentang prinsip-prinsip hubungan antar agama dan kepercayaan dan mendalami deklarasi Istiqlal di Wisma Unio Keuskupan Malang. Saya diberi 2 penanda, 1 belangkon Malang ini dan 1 lagi besok saya pakai, saya tunjukkan kepada kita. Terima kasih Romo Suwaji Okarm yang penuh hospitalitas menerima kedatangan saya di Keuskupan Malang dalam rangka animasi dan menggali inspirasi hubungan antar agama dan kepercayaan. Bangsa kita harus menjadi bangsa yang beradab, bukan bangsa yang dipenuhi dengan vandalisme, kekerasan, anarkisme yang merusak semua hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan dialah yang menjadikan langit. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita mulai membaca Injil Lukas seperti yang saya sampaikan dalam renungan harian pada hari Sabtu yang lalu. Kita membaca Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30.
Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang ditahhirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan Yesus yang kembali ke kampung halaman di Nazaret. Kisahnya sudah sangat kita hafal. Pada saat ini saya secara khusus akan mengajak panjenengan semua untuk memperhatikan satu sabda penting yang disampaikan Yesus
sesudah membacakan nubuat dari kitab Nabi Yesaya, pada Injil Lukas bab 4 ayat 21, Yesus bersabda, "Pada hari ini ayat-ayat kitab suci ini digenapi pada waktu kamu mendengarnya." Dengan sabda ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengomentari sebuah teks yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya yang dibacakan di sinagoga di Nazaret. Kutipan itu berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku." Pada Lukas bab 4 ayat 18, dan kemudian dilanjutkan buah-buah dari pengurapan itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk memberikan keselamatan yang tanda-tandanya tampak dalam kesembuhan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh melompat seperti rusa, membebaskan orang yang tertindas, yang miskin diangkat dan dibela, dan tahun rahmat Tuhan dihadirkan. Semua itu digenapi pada saat ayat-ayat suci disampaikan kepada jemaat. Kata-kata ini memiliki makna yang melampaui momen historis tertentu di masa lalu, juga di saat sabda itu disampaikan, sehingga maknanya masih relevan untuk kita saat ini. Roh Kudus yang berdiam sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, roh yang sama yang mengutus kita untuk hadir menjadi tanda pembebasan, peneguhan, pemulihan, rekonsiliasi, relasi-relasi yang positif di antara umat manusia tanpa diskriminasi. Itulah yang juga kami upayakan dalam konteks hubungan antar agama dan kepercayaan di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, lalu dalam konteks sekarang ini, Romo, ketika bangsa kita hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, dengan terjadinya berbagai macam hal yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, keprihatinan, lalu kita harus bagaimana? Saya ingin menghadirkan kembali refleksi yang sangat mendalam untuk membaca peristiwa ini dalam terang sabda yang kita renungkan pada hari ini. Sekali lagi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo untuk kita. Memang ini disampaikan secara khusus untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi sangat relevan dan signifikan untuk kita semua, bahkan apapun agama dan kepercayaan kita. Kita simak sejenak, kembali kita resapkan yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Suharyo untuk kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, mencermati kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan beberapa hari terakhir ini, kita diajak untuk memahaminya sebagai tanda-tanda zaman. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Semoga Tuhan yang telah mengantarkan bangsa kita kepada kemerdekaan selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat. Terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Suharyo. Baik juga kita lihat kembali, kita dengarkan lagi yang disampaikan oleh Monsinyur Antonius Subianto Bonyamin OSC sebagai Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia. Bagian-bagian ini penting menjadi perhatian kita. Kita simak kembali sejenak. Menyikapi keadaan akhir-akhir ini dalam dinamika politik yang ada di negara kita, di mana kita juga mendengar berita, menyaksikan berbagai video, dan melihat keadaan situasi, kita prihatin. Apalagi tadi menyaksikan beberapa lampu lalu lintas tidak berfungsi, Videotron di Jalan Sujuanda dibakar, ada bekas-bekas pembakaran di mana-mana. Tadi saya lewat di Cawang, tidak memungkinkan, tol ditutup karena banyak jalan yang rusak akibat pembakaran. Ada kerugian-kerugian yang kita alami, bahkan ada luka-luka yang terjadi. Maka Gereja Keuskupan Bandung ditemani oleh Romo Wahyu, Vikaris Jenderal Keuskupan Bandung, kami menyampaikan rasa prihatin yang dalam atas berbagai kerusakan dan kerugian yang terjadi, dan menyatakan duka cita kepada mereka yang terluka, bahkan yang kehilangan nyawa dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan mau berbela rasa dengan saudara-saudara yang mengalami penderitaan. Maka kami mengajak semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk rendah hati, sadar diri, dan mawas diri, agar membuat kebijakan-kebijakan, omongan-omongan, dan komentar-komentar yang menyejukkan, yang membawa rasa damai, yang menjauhkan dari godaan yang dapat menimbulkan kemarahan orang banyak. Maka kami juga mengajak mereka yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan atau yang telah melakukan tindakan untuk membatalkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang makin memberatkan rakyat, mencederai rasa keadilan orang banyak, dan juga melukai saudara-saudara yang sedang dalam kesusahan dan mungkin sedang menderita. Dan kami juga mengajak aparat keamanan untuk terus berjuang dengan sebaik mungkin. Pasti ada dilema dalam menghadapi masa, tapi baiklah kita dukung, kita doakan supaya mereka tetap mengutamakan cara-cara manusiawi dalam menghadapi aksi massa. Dan kami menghimbau, mengajak saudara-saudari kita yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi, agar aspirasi damai itulah yang diutamakan, sehingga tujuan baik dapat dicapai dengan cara yang baik. Jangan sampai tujuan-tujuan baik kita ungkap dan kita nyatakan, kita jalankan melalui cara-cara yang menimbulkan kerugian, bahkan luka-luka dan korban nyawa. Maka marilah kita semua yang berkehendak baik, kita bergandeng tangan, berjalan bersama, bergotong royong, membangun negara kita.
terutama dengan mengatasinya secara konkret. Bagaimana kecemasan-kecemasan ini yang ada di tengah masyarakat mulai diatasi dengan cara-cara konkret. Mari kita dukung, sementara mari kita bekerja dengan tekun, dengan lebih baik lagi seperti biasa, dan tak lupa memohon doa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya lancar, dan ternyata dilancarkan. Maka sejalan dengan sikap dari Konferensi Wali Gereja Indonesia yang mengajak kita juga untuk menahan diri dari berbagai godaan untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal yang menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar. Apa yang kita saksikan sudah memprihatinkan dan menyedihkan. Jalan yang baik dan rapih kini harus ditata. Berapa biaya material, uang, berapa biaya moral, spiritual, ketakutan dan kecemasan yang tidak terbayarkan oleh uang. Dan mari kita menahan diri untuk tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian serta mengganggu perdamaian, persaudaraan dan persatuan bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Rukun sauyunan, Siloka Sunda sangat bagus. Silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi. Mari kita ciptakan, jadikan Indonesia negara yang aman dan damai, di mana setiap orang menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika seorang mendapat jabatan dan pangkat, menyadari bahwa inilah titipan Tuhan yang harus dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Semoga dengan demikian hidup kita makin aman dan nyaman di negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih kepada semua pribadi dan institusi yang telah memperjuangkan kebaikan dan keadilan dengan cara-cara yang damai, dengan mengutamakan persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam situasi itu, sabda Tuhan tetap relevan. Hari ini, nas ini, ayat-ayat kitab suci ini digenapi pada saat kamu mendengarnya. Sebagai murid-murid Kristus, saat kita membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya, kita boleh dalam iman, harapan, dan kasih memegang sabda itu sebagai sabda abadi, sebagai firman yang kekal, yang berlaku saat ini juga. Asal kita percaya bahwa Roh Tuhan ada pada kita semua, dan kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami pembebasan, membawa tanda damai sejahtera, penebusan, keselamatan, kerukunan, dan persaudaraan, mewujudkan peradaban kasih ekologis di antara kita, tetapi juga kita dipanggil untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Maka melalui renungan harian ini, seraya kita berdoa untuk bangsa kita, agar tetap terjaga, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita bersama-sama mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan perwakilan dalam mufakat yang bijaksana untuk seluruh bangsa. Pemimpin-pemimpin dipanggil untuk rendah hati dan peka, berani bertindak. Setiap kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, cabutlah, berhentilah membohongi rakyat, menipu masyarakat dengan sekadar kata-kata belaka. Kita tunjukkan keteladanan bagi masyarakat kita agar keadilan sosial terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mendukung
upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan itu dengan tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat. Inilah saatnya yang tepat untuk bertobat, untuk membangun rekonsiliasi, memulihkan kembali keutuhan bangsa ini dengan saling bergandengan tangan, berjalan bersama, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam semangat persatuan bersumber dari iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga demikianlah terjadi untuk bangsa kita, dijauhkan dari pengecut-pengecut yang menipu rakyat, pengecut-pengecut yang atas nama demokrasi tetapi justru merugikan rakyat, entah itu dalam tindakan-tindakan yang anarkis yang merusak fasilitas-fasilitas umum maupun kebijakan-kebijakan para pemimpin yang tidak adil dan merugikan rakyat. Kita hentikan semua itu, kita ganti dengan semangat iman, harapan, dan kasih, damai sejahtera, pembebasan bagi yang tertindas, pemulihan dan kesejahteraan yang adil dan beradab. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih juga bangsa kita dimanapun berada, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.